Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Gumiarsono selaku guru mata pelajaran ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil rangkuman bab 1 ilmu ekonomi dan akan kami persembahkan melalui video ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Hanum Sekar Kinanti, Rahmi Nawaluta Barat, Adwa Gina Elsipa, Cynthia Melania Nugrahi dari akan mempresentasikan melalui video ini. A. Ilmu ekonomi. Dalam kegiatan sehari-hari, tentunya masyarakat melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. 1. Sejarah ilmu ekonomi. Sebelum ekonomi berkembang, di Prancis berkembang paham merkantilisme yang dikembangkan oleh Jean-Baptiste Colbert. Merkantilisme adalah paham politik ekonomi yang bertujuan memupuk kekayaan logam mulia sebesar-besarnya sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan negara. Pada perkembangannya, paham ini dirombak oleh Francois Quesnay, seorang intelektual leader of psychocrats. Paham Quesnay inilah yang menarik perhatian Adam Smith yang disebut Bapak Ilmu Ekonomi Modern. Adam Smith menentang adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Salah satu teori Adam Smith yang terkenal berkaitan dengan paham liberal adalah teori tangan, The Theory of Invisible Hand. Bersamaan dengan terbitnya buku The Wealth of Nations, ekonomi sebagai ilmu resmi dilahirkan. 2. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku ekonomi terkait pengambilan keputusan dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Terdapat beberapa pendapat definisi ilmu ekonomi, yaitu menurut Adam Smith, Marshall, Abraham Maslow, dan Paul A. Samuelson. Namun, inti dari beberapa pendapat mereka, definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. 3. Pembagian ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi terdiri atas ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. A. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu yang menggambarkan peristiwa ekonomi berdasarkan data empiris atau fakta yang berfungsi untuk menganalisis kondisi ekonomi di suatu wilayah atau negara. B. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah suatu konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi, kemudian disusun, diolah, dan juga dianalisis sehingga menjadi kesimpulan bersifat umum. 1. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang menganalisis keputusan rumah tangga dan perusahaan dalam lokasikan faktor-faktor produksi serta melakukan pertukaran dan konsumsi. 2. Ekonomi makro merupakan ilmu yang menganalisis kondisi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. C. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. 4. Penerapan prinsip ilmu ekonomi. Manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Manusia juga perlu menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan juga kebutuhan yang diperlukannya dapat ditunda. A. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu rasional dan juga irasional. B. Motif ekonomi. Masyarakat. Motif ekonomi merupakan suatu daya atau kekuatan yang mendorong ataupun menggerakkan seseorang atau lembaga untuk melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki motif ekonomi yang berbeda-beda. 1. Motif ekonomi dalam kegiatan produksi. Motif yang mendorong seseorang melakukan kegiatan produksi yang bermacam-macam. 2. Motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Motif masyarakat melakukan kegiatan konsumsi adalah memperoleh kepuasan optimal. 3.
Motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Dalam kegiatan distribusi, motif ekonomi distributor adalah mendistribusikan barang secara cepat dan merata ke seluruh area yang sudah ditentukan. C. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi diartikan sebagai suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi didasarkan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil optimal atau dengan pengorbanan serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang tertentu. 1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. 2. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Dan terakhir, 3. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Kelangkaan sebagai masalah ekonomi. Dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi muncul ketika terjadi kesenjangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oleh karena itu, manusia hendaknya menerapkan ilmu ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manusia perlu bersikap rasional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. 1. Kebutuhan dan macamnya. Manusia memiliki beragam jenis kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas, dan oleh karena itu, sifat inilah yang menyebabkan kebutuhannya terus bertambah. Upaya seseorang dalam memenuhi kebutuhan dipengaruhi faktor usia, pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, lingkungan sosial budaya, promosi atau iklan, dan perbedaan kondisi geografis. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya yang beragam. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan merupakan inti masalah yang harus diatasi masyarakat. Inti masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dalam upaya mencegah terjadinya kelangkaan, masyarakat hendaknya peduli dan berpikir kritis dalam menyeimbangkan antara keinginan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kesenjangan antara jumlah kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya ekonomi yang terbatas. Mengapa dapat terjadi kelangkaan sumber daya ekonomi? Kelangkaan dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, keterbatasan sumber daya. 2. Perbedaan letak geografis. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. 4. Kemampuan produksi yang rendah. 5. Perkembangan teknologi yang lambat. 6. Terjadinya bencana alam. Bagian B. Cara mengatasi kelangkaan. Masalah kelangkaan mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai daya upaya. Dalam upaya tersebut, manusia banyak mengeluarkan pengorbanan baik finansial, tenaga, maupun pikiran. Agar upaya tersebut berhasil, kita memerlukan rencana dan strategi untuk mengatasinya dengan cara yang pertama, memanfaatkan sumber daya secara bijak. Dengan bersikap bijak dan peduli, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga tercapai kepuasan optimal. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan yang memuat daftar kebutuhanmu berdasarkan tingkat intensitas atau kepentingannya. 3. Menemukan sumber daya alternatif, contohnya biogas dari kotoran hewan dapat menjadi alternatif pengganti gas LPG. 4. Mengelola keuangan secara efisien. Bagian 3. Penerapan skala prioritas kebutuhan dan literasi keuangan. Skala prioritas menjelaskan kita tentang dalam memilih atau melakukan pilihan, sikap rasional perlu diterapkan agar tidak terjerumus dalam memilih barang atau jasa yang salah nantinya. Kita hendaknya mempertimbangkan manfaat dari barang tersebut. Pilihlah barang yang sesuai kebutuhan dan bukan yang diinginkan. Literasi keuangan menjelaskan tentang rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, serta masyarakat mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Tujuan literasi adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga dapat memilih dan memantau